Sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh sumber daya alam adalah sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, dan sumber daya tambang, dan juga mineral. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya yang tidak terbatas. Sumber daya alam tidak akan pernah habis meskipun dipakai dalam jumlah yang banyak. Contohnya seperti sinar matahari, arus air laut, dan udara. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan materi atau jenisnya, yaitu organik atau yang disebut dengan hayati dan anorganik yang disebut dengan non-hayati. Pengertian sumber daya organik atau yang disebut dengan hayati, sumber daya alam yang bahannya berupa jasad atau hayati meliputi kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian. Dan pengertian sumber daya anorganik atau yang biasa disebut dengan non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bahannya berupa benda mati, dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya anorganik atau non-hayati yaitu pertambangan. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan habitat, yaitu terestris atau yang disebut dengan daratan, dan akuatis atau yang disebut dengan perairan. Sumber daya alam yang ada di Indonesia meliputi air, tanah, hutan, udara, laut, dan tambang. Faktor yang menyebabkan sumber daya alam di Indonesia melimpah yaitu yang pertama letak geologis, di mana letak geologisnya pertemuan lempeng sehingga memiliki banyak gunung berapi dan tambang mineral. Yang kedua letak astronomis. Letak astronomisnya yaitu yang berada di daerah tropis sehingga curah hujan dan temperatur udara tinggi, air melimpah dan tanah yang subur. Yang ketiga luas wilayah. Luas wilayah sepertiga berupa daratan dan 2/3 berupa lautan, sehingga kekayaan laut dan darat melimpah. Kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ialah suatu gerakan pertanian dengan memakai prinsip-prinsip ekologi, studi hubungan antara organisme, serta aspek lingkungannya. Pertanian berkelanjutan ialah suatu pemanfaatan sumber daya yang terbarukan dan sumber daya tidak dapat terbarukan bagi proses produksi pertanian, yaitu dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekecil mungkin. Ciri-ciri pertanian mantap secara ekologis, manusiawi, luas, berkelanjutan secara ekonomis, dan adil. Berikut beberapa kegiatan dari pertanian yang berkelanjutan, yaitu konservasi. Yang kedua, menjaga kelestarian air dan lahan basah. Yang ketiga, sistem rotasi budaya rumput. Yang keempat, agroforestry. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, pengendalian hama terpadu. Yang ketujuh, tanaman pelindung. Pertambangan yang berkelanjutan. Pertambangan yang berkelanjutan merupakan usaha pertambangan yang menjaga dan mempertahankan kelestarian alam, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk kebutuhan masa yang akan datang. Dari pengertian tersebut, pertambangan bahan galian dibedakan menjadi 8. Yang pertama, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Industri adalah kegiatan ekonomi yang diperoleh dari usaha manusia untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang yang dimanfaatkan lebih lanjut. Misalnya, kapas untuk setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang industri tekstil, batu kapur menjadi industri semen. Kegiatan industri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif kegiatan industri dapat menunjang pembangunan penyerapan tenaga kerja. Namun adanya industri juga berdampak negatif, yaitu menghasilkan limbah industri. Industri yang sedang beroperasi menghasilkan dua hal, yaitu produksi industri dan limbah industri. Produk industri tergantung dari jenis industrinya, yaitu industri tekstil, produknya adalah tekstil, industri semen, produknya adalah semen,